Itu betapa pentingnya loh orang supaya pertahankan iman sampai mati. Makanya kalau ceramah maulid, Bapak Ibu, kita maulidan supaya iman kita tambah kuat, rajin ibadah. Ya nggak apa sih ngebodor dikit-dikit, tapi intinya ada di bacaan Allah. Di padang mahsyar nanti setelah sholat, puasa, zakat, haji, umroh yang wajib-wajib itu oke, disimpan dulu oleh Nabi Muhammad, tidak diungkapkan. Yang ditanya oleh Nabi Muhammad, siapa umatku yang paling banyak baca sholawat? Nanti baru sholatnya ini. Tapi jangan nggak sholat. Sholawat dulu Pak di padang mahsyar yang kita dicari itu. Bahkan kita menjadi prioritas orang yang dapat syafaat kalau sholawat kita udah sholat, udah puasa, zakat, haji, sholawatnya makanya tulis Pak. Ini sampai mati buat Pak. Masya Allah, sebegitu pentingnya pengajian sampai mati kita hadirin. Jangan tinggalin baca sholawat sehari minimal 1000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Abbas. Beliau guru ulama Nusantara, gurunya para kiai dan habaib di Mekah, meninggal tahun 2006. Hadirin, beliau ini berkata, enggak bakal ada masalah yang kita hadapin kecuali dia akan tuntas dan selesai dengan sholat. Baca itu sholat. Ya, semoga Allah Taala berikan kebaikan. Yang kita dari kepada seluruh umat Islam. Ini masih ada 7 menit ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sih? Ya, silakan. Saya ini pelaksana maulid ya. Saya hadir. Kenapa? Mulainya dengan agenda seperti program. Ya, menjadi pertanyaan saya, ketika ada perdebatan Kiai Imamudin. Ada? Kiai Imamudin. Yang dari Banten. Dia itu berhasil mematahkan nasabnya para habaib itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, karena udah kepala cintanya saya gitu ya, gimana? Apa saya gitu? Apakah Kiai Imamudin benar atau bagaimana? Yang benar itu pendapat jumhur ulama. Orang kalau nganggur itu Pak suka musik orang lain. Yang benar pendapat para ulama, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah ini guru-guru ulama Nusantara terdahulu yang papan atas. Ya, Syekh Junaid Al-Batawi dari Pekojan, Syekh Nawawi Banten dari Tangerang Banten. Kemudian Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hashim Asy'ari, Syekh Soleh Darat Semarang, Mbah Mahfud Termasi, demikian juga Mbah Wahab Hasbullah. Kemudian juga ulama-ulama seperti Syekh Asyad Banjari dari Banjarmasin, Syekh Zaid Dahlan, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau. Semua ulama Nusantara mengakui nasab Ba'alawi. Imamudin siapa? Cukup begitu aja udah, nggak usah dalam-dalam. Orang yang ikut kepada kelompoknya iman yang ada cuma kedengkian saja. Gak bagus, tinggalkan kayak begitu. Ulama sudah menghormati itu. Ulama dalam kitabnya mereka yang lebih memahami tentang kitab ilmu apa? Emangnya diberi buat tesis? Kita tanya, S2-nya emang fakultas tentang nasab? Bukan. Cuma ngaji atau tidak sama kayak saya sebulan saya juga. Anak-anak mondok begitu aja. Entah kenapa dia benci seperti itu. Allah. Ketika dia cari celahnya ini kitabnya begini nggak ada. Bukan itu ilmu nasab yang sebenar. Kata Imam Bukhari, pelajaran ilmu nasab itu dari syuhrah, dari keterkenalan, dari mulut-mulut para ulama-ulama yang sudah meyakini itu ada. Dan itu memang nggak didapati dalam kitabnya, atau tidak sempat ditulis oleh Ubaidillah sendiri itu yang mencermati masalah itunya. Nah, dalam masalah ini kita takjub Pak, kita orang awam, makanya gini loh. Ulama-ulama sepuh kita nggak suka Pak memperdalam masalah, cukup luar-luarnya aja. Ya, seperti Allah itu tinggalnya di atas, nggak usah begitu. Ya, udah kita yakini Allah
istawa alal arsy. Terus dibahas. Allah itu ketika mengucapin Al-Qur'annya keluar suara atau huruf kayak kita. Kita yang wajib Al-Qur'an semua dari siapa? Allah. Kita harus dibahas. Itu tentang kita. Apalagi mulai masalah apa nasab. Sekarang yang ada apa? Kebencian di antara dua kubu ini. Apa masalahnya? Sampai orang yang artis dangdut aja sampai berani untuk mengklaim gini gitu. Emangnya dia siapa? Apa kata Gus Bahar? Ini Gus Bahar nggak pernah ngomongin orang. Gus Bahar itu ulama muda yang lurus, Pak. Beliau berkata, "Oh, ibu musik kok, komentari ulama." Kata siapa? Gus Bahar. Pedangdut kok komentari ulama. Wes, sampai kalau kamu mendangdut itu kamu gak nyesatin orang. Tapi kalau kalian ahli dangdut, tapi ngomong masalah agama nyesatin orang. Gitu. Jadi mohon maaf nih karena kebenarannya kita ikut ulama kita. Kalau saya peduli TV, perbaikan semua kita aja. Tapi tetap jangan ada kebencian kepada iman CS. Udah gitu aja. Semoga Allah kasih hidayah. Contohnya akrabannya iman itu udah bertobat siapa? Tengku Kori yang kayak Sandi orang Aceh yang lebih keras. Sekarang udah ikut Maulidan udah sama Habib Ja'far, Habib apa itu sama Habib Musawa dan lain-lain. Baik, ini saja hadirin dapat kami sampaikan. Semoga Allah berikan kepada kita dunia akhirat.